Satu hari menjelang Ramadan, harga daging ayam masih saja terpuruk. Di saat pasokan melimpah, jumlah penyerapan alias pembelian justru bertambah minim. Sementara itu, pasokan daging sapi impor kemungkinan tersendat karena negara produsen sedang melakukan lockdown merespons COVID-19. Pandemi COVID-19 alias Corona menambah berat timbangan beban harga daging ayam. Jauh sebelum ada corona, harga ayam saja sudah rontok. Ditambah saat ini, melimpahnya pasokan tak sebanding dengan minimnya jumlah permintaan. Di Kabupaten Karangasem, Bali misalnya, harga ayam negeri yang biasanya dijual Rp45.000 per kilogram, anjlok menjadi Rp35.000. Waktunya dulu jualan sebentar sekali. Berarti sangat berpengaruh ya Bu ya? Sangat, betul-betul memang pengaruh. Biasanya motongnya 60 kilo, sekarang 30 kilo. Berbeda dengan daging ayam, harga daging sapi sampai saat ini masih stabil di kisaran Rp85.000 per kilogram. Mengutip data Kementerian Pertanian, kebutuhan daging sapi atau kerbau diperkirakan mencapai 302.000 ton. Sedangkan lokal bisa memasok sampai 165.000 ton atau separuhnya. Sisanya akan dipenuhi dari impor meski sedikit ada rintangan. Kita yakinkan walaupun dilihat di sini banyak sekali ibu-ibu yang masih antri untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tapi kondisinya kita pastikan stok aman, harga terjangkau. Untuk impor ternyata di sananya lockdown. Jadi kami berharap untuk pasokan yang ada di dalam negeri ini, walaupun kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan pasokan yang ada cukup. Secara umum, pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan tercukupi. Impor daging akan mulai masuk dalam beberapa pekan ke depan. Dalam waktu dekat ini akan masuk ke pasar. Kemudian yang terkait dengan impor pun baru masuk nanti di awal Mei. Dengan demikian harapannya sebagian di bulan April ini diisi dari produksi di dalam negeri, dari gula rafinasi yang dimasukkan menjadi operasi untuk di dalam negeri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, permintaan daging selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diprediksi tak setinggi tahun kemarin. Daya beli masyarakat saat ini benar-benar masih butuh ditopang. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lantas bagaimana dengan pergerakan harga sejumlah bahan pangan menjelang bulan puasa di ibu kota? Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Gennady ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Okta, dari pantauan Anda, adakah kenaikan harga jelang bulan puasa? Ya, selamat pagi Mas Sister dan juga saudara. Kalau berbicara mengenai beberapa komoditas bahan pangan yang harganya ini biasanya cenderung naik untuk memasuki bulan puasa, begitupun juga terjadi di Pasar Palmerah Jakarta. Tapi kalau secara keseluruhan memang beberapa sudah cukup stabil. Kalau tadi kami pantau memang beberapa komoditas ini yang naiknya cukup signifikan seperti gula pasir dan juga bawang merah. Tadi gula pasir kami pantau untuk harganya memang cenderung sulit turun begitu ya setelah beberapa kali mengalami kenaikan. Untuk hari ini harganya ini berkisar antara Rp17.000 sampai Rp19.000 per kilogramnya. Lalu kemudian untuk bawang merah, ini bawang merah juga cukup naiknya cukup signifikan begitu. Jadi kalau tadi kami berbincang dengan beberapa pedagang, rata-rata ketika mereka sebelumnya bisa menjual sekitar Rp50.000 per kilogramnya, untuk saat ini menuju di bulan puasa harganya cenderung naik, tadi sekitar Rp57.000 sampai Rp59.000 per kilogramnya. Tapi meskipun gula pasir dan juga bawang merah mengalami kenaikan, beberapa komoditas begitu ya seperti daging ayam itu cenderung stabil atau bahkan turun. Tadi kalau daging ayam kami pantau per kilogramnya rata-rata menjual di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya. Nah, my sister dan juga saudara, terkait dengan harga gula pasir, begitu memang kalau kita berbicara mengenai gula pasir, ini harganya saat ini memang cenderung sulit sekali turun, meskipun beberapa kebijakan sudah diambil dan
impor pun juga sudah mulai masuk. Kalau kita lihat memang pemerintah sendiri sudah menetapkan kuota impor gula kristal mentah begitu ya, atau raw sugar ini sekitar 438.000 ton yang nantinya akan diolah jadi gula siap konsumsi. Selain itu ada kebijakan lain seperti menetapkan impor sekitar 100.000 ton gula kristal putih ke 3 BUMN dan kemudian rencana alih fungsi sekitar 250.000 ton gula rafinasi jadi gula konsumsi. Tapi meskipun beberapa kebijakan ini diambil di Pasar Palmerah ini sendiri, kami pantau tadi harga gula pasir belum bisa stabil, belum bisa turun begitu ya. Tapi kalau selain di pasar tradisional, tentu saja masyarakat juga bisa membeli gula pasir di sejumlah retail, sejumlah supermarket begitu dengan harga yang cukup stabil. Karena kalau kita lihat, kita tahu memang di beberapa retail dijual gula pasir ini yang bermerek begitu ya. Jadi harganya cenderung stabil. Tetapi meski begitu beberapa retail ini menetapkan kebijakan seperti pembeliannya ini dibatasi. Jadi misalnya satu orang hanya boleh membeli maksimal 2 buah saja begitu. Jadi secara keseluruhan kalau kita pantau berarti menjelang bulan puasa ini beberapa harga stabil, tapi untuk gula pasir dan bawang merah cenderung naik. My sister. Ya Okta, ini kan biasanya kenaikan harga di bulan puasa memicu inflasi ya. Bagaimana dengan tahun ini? Mengingat tadi atas laporan Anda, di situ yang terjaga sejumlah komoditas sebenarnya harganya masih stabil kecuali bawang merah dan juga gula pasir. Gimana analis Anda? Ya, My Sister dan juga saudara, terkait dengan bagaimana inflasi di menuju bulan puasa di tahun ini, memang ini agak sedikit berbeda karena memang kalau kita lihat di menuju bulan puasa ini terpengaruh oleh adanya pandemi corona. Jadi memang biasanya sejumlah komoditas pangan dan juga transportasi ini ikut menyumbang inflasi. Tapi tahun ini cukup berbeda karena memang harga-harga bahan kebutuhan pokok ini cenderung bisa terkendali meskipun ada beberapa yang naik. Nah, kalau beberapa harga yang cenderung turun begitu ya, ini misalnya daging ayam, kemudian cabai merah dan juga telur ayam. Bahkan beberapa faktor lainnya seperti kalau dikatakan oleh Bank Indonesia begitu, untuk saat ini di bulan April dan juga Mei ini sudah memasuki masa musim panen, yang artinya berarti untuk kebutuhan pokok masyarakat ini bisa cukup terpenuhi begitu. Dan kemudian karena adanya pandemi corona begitu, setelah pemerintah menetapkan PSBB lalu kemudian himbauan untuk lebih banyak di rumah, permintaan terhadap beberapa kebutuhan pokok pun juga menjadi lebih rendah begitu, sehingga untuk ini juga berpengaruh kepada inflasi. Selain itu karena adanya pandemi virus COVID-19 ini juga ada larangan mudik begitu, arus transportasi biasanya untuk arus mudik ini pun juga cenderung lebih sedikit, lebih rendah begitu. Jadi untuk terkait dengan tekanan transportasi ini juga jadi jauh berkurang. Untuk prediksinya sendiri, Bank Indonesia memprediksi untuk inflasi di bulan April 2020 ini mencapai 0,22% secara bulanan atau 2,82% secara tahunan. Dan inflasi ini tidak hanya disumbang oleh beberapa faktor tadi, juga disumbang sekaligus oleh beberapa komoditas yang memang tadi kalau kami katakan harganya naik begitu ya, seperti emas perhiasan, gula pasir, dan juga harga bawang merah yang tinggi. Untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Perkiraan kami, inflasi bulan April dan juga bulan Mei, Ramadan tahun ini inflasinya akan lebih rendah dari historisnya. Permintaannya juga akan lebih rendah. Kenapa? Karena dengan COVID-19 ini kan aktivitas mobilitas dari sisi manusia ya itu kan lebih rendah. Ya, My Sister, meskipun tadi dikatakan prediksi inflasi bisa cenderung stabil, harga-harga bahan pokok juga bisa cenderung stabil, tentu kita harapkan menuju bulan puasa dan semakin dekat ke Hari Raya Idul Fitri ini bisa semakin stabil juga harga-harga bahan pangan, karena di tengah pandemi corona ini tentu kita berharap daya beli masyarakat juga bisa terjaga sehingga tidak terlalu berakibat buruk terhadap inflasi. Kembali ke Anda, My Sister. Ya, itu poinnya. Semoga daya beli masyarakat bisa terjaga ya. Meski tadi dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa inflasi akan terkendali, tetapi di sini poinnya adalah harus menjaga daya beli masyarakat. Terima kasih Okta atas laporan Anda.